Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Febrian, NPM saya C1C023101. Pada video kali ini saya akan membahas perbedaan metode langsung dan metode tidak langsung dalam menyusun laporan arus kas. Metode menyusun laporan arus kas ada dua, yaitu metode tidak langsung atau indirect method dan metode langsung atau direct method. Nah, sebelum kita membahas perbedaan antara kedua metode tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa dalam laporan arus kas ada tiga aktivitas, yaitu satu, aktivitas operasi adalah transaksi-transaksi tunai yang mempengaruhi item-item dalam laporan laba rugi. Yang kedua, aktivitas investasi adalah transaksi-transaksi tunai yang mempengaruhi item-item pada kelompok aset tidak lancar. Yang ketiga, aktivitas pendanaan adalah transaksi-transaksi tunai yang mempengaruhi item-item pada kelompok liabilitas jangka panjang dan atau ekuitas. Kemudian dari tiga aktivitas yang telah saya sebutkan, yang membedakan antara metode langsung dan tidak langsung ini adalah hanya pada aktivitas operasi, yaitu dalam hal menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jika menggunakan metode tidak langsung, maka arus kas dari aktivitas operasi ditentukan dengan cara mengubah net income berbasis akrual menjadi kas bersih berbasis kas dengan melakukan beberapa penyesuaian, yaitu yang pertama, jika terdapat beban-beban non-cash, misalnya beban penyusutan, maka beban penyusutan tadi ditambahkan ke laba bersih. Yang kedua, jika terdapat keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap atau penjualan investasi jangka panjang. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka penyesuaiannya keuntungan dijadikan sebagai pengurang laba bersih. Namun, jika kerugian, maka penyesuaiannya dijadikan sebagai penambah laba bersih. Yang ketiga, perubahan saldo dari akun-akun kelompok aset lancar selain kas. Jika saldo akun-akun tersebut meningkat, maka penyesuaiannya menjadikan peningkatan saldo akun tersebut sebagai pengurang laba bersih dan sebaliknya. Yang keempat, perubahan saldo dari akun-akun kelompok liabilitas jangka pendek. Jika saldo akun-akun tersebut meningkat, maka penyesuaiannya menjadikan peningkatan saldo akun tersebut sebagai penambah laba bersih dan sebaliknya. Jika perusahaan menggunakan metode langsung, maka kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah penerimaan kas dibandingkan jumlah pengeluaran kas. Jika lebih besar penerimaan kas dibandingkan pengeluaran kas, maka perusahaan menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi atau arus kas masuk. Namun jika lebih besar pengeluaran kas dibandingkan penerimaan kas, maka perusahaan mengakui adanya kas bersih yang terpakai dari aktivitas operasi. Pada metode langsung ini, perusahaan akan menghitung terlebih dahulu berapa kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan berapa kas yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk aktivitas operasi.